Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah atas kesempatan yang diberikan pada saya dan kesehatan yang diberikan untuk kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kami junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mendampingi kita hingga akhir zaman. Hari ini saya ingin berpidato mengenai strategi kombinasi diet keto dan intermittent fasting untuk menurunkan berat badan. Dengan beberapa poin. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengalaman saya. Lalu yang kedua, saya akan membahas tentang intermittent fasting. Lalu yang ketiga, saya akan membahas tentang ketogenic diet. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang strategi untuk dietnya dan apa efeknya. Umumnya pidato ini bertujuan untuk mempersuasikan dan menginformasikan masyarakat. Dan khususnya pidato ini bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat cara menurunkan berat badan dan cara untuk mengatur pola hidup. Oke, jadi 3 tahun yang lalu berat saya itu adalah 120 kilo. Lalu saya menurunkan berat badan saya hingga 68 kilo. Nah, saya menurunkan berat badan saya dengan berbagai macam informasi yang saya temukan di buku, nutrisionis, dan YouTube ya. Jadi yang diet yang saya pakai itu adalah 4 tipe dasarnya diet, yaitu yang pertama adalah intermittent fasting, yang kedua adalah ketogenic diet, yang ketiga adalah low carbo atau rendah karbo, yang keempat yang terakhir adalah tinggi protein atau high protein ya. Nah, dari keempat diet tersebut memiliki efek yang berbeda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, untuk diet low carbo dan high protein itu tidak cocok di badan saya karena badan saya sangat sensitif dengan karbohidrat. Maka dari itu saya memakai diet intermittent fasting dengan ketogenic diet ya. Nah, berikut saya akan membahas tentang ketogenic diet dan intermittent fasting. Pertama, saya akan membahas tentang intermittent fasting atau puasa. Jadi puasa adalah satu dasar dari diet dari semua diet ya. Nah, puasa itu biasanya dilakukan oleh kaum muslimin dan kaum muslimah pada saat bulan Ramadan yang kurang lebih 14 jam puasa. Nah, manfaat dari puasa antara lain adalah membakar lemak. Kenapa? Karena pada saat tubuh kalian tidak masuk makanan, tubuh kalian akan mencari sumber energi. Nah, salah satunya dari lemak. Maka dari itu kenapa lemak kalian terbakar pada saat puasa. Nah, selain lemak, tubuh akan memakan kuman, bakteri, dan virus. Makanya kenapa kalau misalnya orang diet itu sangat rentan sekali dengan penyakit, apalagi kalau misalnya diimbangi dengan olahraga ya. Nah, manfaat lainnya itu ketika kalian puasa, gula darah kalian akan stabil. Mengapa? Karena pada saat kalian puasa, kalian tidak makan makanan ya. Jadi kalian ya nggak minum, nggak makan gitu. Lalu berikutnya, puasa intermittent fasting itu kalian masih bisa minum. Karena pada saat intermittent fasting, kalian tidak seperti puasa Ramadan ya. Jadi kalian boleh minum yang tidak mengandung makronutrisi seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, contohnya seperti kopi, terus cuka apel, teh, air putih, dan lain sebagainya. Oke, lalu kedua saya akan membahas tentang ketogenic diet. Banyak orang yang bilang kalau misalnya kita makan lemak, badan kita akan berlemak. Sebenarnya itu salah ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita makan lemak, hormon insulin di badan kita tidak akan naik karena fungsi hormon insulin di badan kita itu adalah hormon penyimpan. Hormon insulin itu naik ketika badan kita makan karbohidrat atau gula ya. Lalu bagaimana lemak itu bisa terbakar pada saat kita makan lemak? Nah, ketika kita mengkonsumsi lemak yang kita konsumsi dan lemak yang ada di badan kita diubah di liver menjadi asam lemak, lalu diubah menjadi gliserol, lalu diubah menjadi keton, yang dimana keton itu dipakai oleh otot dan otak kita untuk bekerja ya. Nah, bagaimana cara untuk menjalankan ketogenic diet? Makronutrisi yang kita butuhkan pada saat kita menjalankan ketogenic diet yaitu 5% karbohidrat, yang dimana 20-30 gram karbohidrat, lalu 30% protein, yang dimana proteinnya itu sedang ya,
sekitar 90-100. Lalu yang terakhir adalah 65% lemak, yang dimana lemak itu makronutrisi paling tinggi di antara karbo dan protein ya. Nah, lalu apa makanan yang kalian bisa makan pada saat menjalankan ketogenic diet? Kalian masih bisa makan telur, lalu mentega, minyak kelapa, keju, daging seperti daging merah, daging putih, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir saya akan membahas bagaimana strategi untuk menjalankan ketogenic diet dan intermittent fasting, serta apa efeknya ketika kita menjalankan ketogenic diet. Jadi pertama-tama ketika kalian bangun tidur, kalian langsung olahraga. Ya, entah kalian kardio atau angkat beban. Nah, fungsinya agar lemak di badan kalian itu bekerja. Nah, lalu setelah kalian olahraga, untuk makanan pertama yaitu breakfast ya, menghancurkan puasa, kalian makan tinggi protein dan tinggi lemak. Jangan ada karbonya. Kenapa? Karena pada saat meal pertama, insulin di badan kalian itu sangat tinggi sekali, yang menyebabkan gula darah kalian akan naik ketika kalian makan karbohidrat ya. Nah, lalu 3 jam berikutnya setelah kalian makan meal pertama, kalian boleh makan yang mengandung karbohidrat di meal kedua dan meal ketiga, tetapi ada jangkanya ya. Nah, di situ insulin kalian akan stabil karena respon dari makanan pertama kalian yang mengandung lemak dan protein, sehingga ketika kalian makan yang kedua dan ketiganya, insulin kalian udah stabil tuh, jadi nggak perlu khawatir gula darah kalian akan naik ya. Nah, lalu saya akan membahas efek ketika kalian menjalankan ketogenic diet. Nah, efek yang kalian rasakan di minggu pertama adalah pusing, lapar, dan susah tidur. Nah, efek tersebut disebut dengan keto flu, yang dimana kalian sedang beradaptasi dengan keton yang dibuat oleh liver, karena pada sebelumnya itu kalian terbiasa makan makanan yang berkarbohidrat ya. Nah, setelah seminggu tubuh kalian sudah terbiasa atau teradaptasi. Lalu untuk penurunan berat badan di bulan pertama itu akan sangat banyak sekali, karena yang turun tidak hanya lemak, melainkan juga berat otot dan berat air. Biasanya tuh orang-orang turun sekitar 3 bulan untuk mendapatkan tubuh yang ideal. Nah, untuk saya sendiri, biasanya selama 3 bulan saya menurunkan berat badan hingga 30 kilo ya. Nah, untuk sekarang saya lagi nggak diet, makanya saya kelihatan gemuk ya. Pesan dari saya adalah kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Jadi intinya adalah jaga pola makan kalian agar bisa selalu sehat, dan jangan lupa olahraga. Apalagi pada saat pandemi seperti ini, kita perlu sekali yang namanya jaga kesehatan tubuh ya. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.